Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Anda? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat. Sebelum mulai pelajaran, Ustazah minta Anda coba disiapkan segala sesuatunya ya untuk persiapan belajar, baik itu buku. Yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Alia. Terkait pembelajaran kita hari ini, minta tolong Ananda perwakilan membaca terjemahan dari surat Al-Quran. Silakan, siapa perwakilan? Lalu dengan ayat itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan sungguh setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Seperti itu ya. Tadi ada beberapa ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Ada tidak yang bisa menyimpulkan makna dari beberapa ayat yang teman-teman bacakan tadi? Al-Baqarah ayat 22 itu Allah menurunkan hujan agar kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita, ya, untuk minum, mandi, menumbuhkan buah-buahan atau seperti pembangkit listrik. Untuk makna surah Al-Baqarah ayat 164, Allah mengantarkan angin untuk membantu kapal yang bermuatan untuk berlayar. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 19 sampai 21 itu Allah menumbuhkan buah-buahan dari air hujan agar kita bisa mengolahnya menjadi makanan ataupun menjualnya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Makna surah Al-A'raf ayat 56 itu kita tidak boleh berbuat kerusakan di bumi karena kerusakan itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Luar biasa ya. Kesimpulan dari ayat Al-Quran ternyata ada kaitannya dengan materi kita hari ini yang sudah disebutkan tadi ya. Semua terkait tentang apa? Tentang sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke. Banyak sekali tadi ayat-ayat yang disampaikan. Allah itu dia menciptakan air gitu ya, menurunkan air dari langit. Supaya apa? Ada pohon-pohon tumbuh, buah-buahan tumbuh, manusia hidup, tumbuhannya kan? Karena semuanya membutuhkan air. Kemudian tadi angin. Ternyata angin itu Allah ciptakan fungsinya apa? Ada juga difungsikan untuk pelayaran. Gitu ya? Bagaimana kapal tadi bisa mengangkut barang-barang yang dari daerah yang tidak ada ke daerah yang membutuhkan ya, daerah yang banyak, kemudian ke daerah yang membutuhkan tadi melalui perantara angin. Itu besar ciptaan Allah untuk kita sebagai umat manusia. Tugas kita adalah bersyukur. Selain itu ditutup dengan surat Al-A'raf tadi, pesannya adalah kita disuruh menjaga kelestariannya. Oke? Selain jenisnya, nanti akan ada eksploitasi. Maka akan pada berdampak ya. Kemudian upaya kalian. Oke, seperti ini. Ini adalah cakupan materi kita terkait jenisnya. Tadi sudah dibacakan, ada dari segi tumbuhan, ada dari segi hewan, ada juga dari segi buah-buahan, kemudian ada juga dari segi tambang, ada dari eksploitasi itu apa? Penggunaannya, ya kan? Penggunaannya terlalu berlebihan, ya kan? Tadi yang disebutkan dalam surat Al-A'raf akan menimbulkan yang namanya
Makanya kita ketika menggunakan pun tidak boleh terlalu berlebihan. Cakupan penilaian untuk hari ini adalah tentu saja sama seperti biasanya, akan ada penilaian sikap, kemudian akan ada penilaian post test, pretest, ya, pretest di awal, kemudian post test di akhir, kemudian nanti akan ada diskusi kelompok. Itu akan ada penilaiannya. Tentu saja minta kalian tunjukkan rasa semangat kalian, gitu ya, dalam mengikuti pembelajaran, antusias kalian, kemudian tetap semangat. Kenapa? Karena ketika kita sebagai manusia tidak mau bersusah-susah dalam belajar saat sekarang, maka kita sekarang Ustazah akan kasih pretest. Silakan diambil HP-nya dulu. Ustazah mulai ya. Ustazah itu dari sekarang waktunya 3 menit. Setelah 3 menit linknya Ustazah tutup. Oke. Setelah Ustazah lihat dari pretest, karena banyak yang belum mengirim dan yang sudah mengirim pun poinnya belum mencukupi, berarti Ustazah anggap kalian masih belum memahami materi hari ini. Tujuannya adalah Ustazah harapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari sumber daya alam, kemudian Ananda juga dapat menyebutkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Fakfak ini. Ketika Ustazah sebut 2, berarti kalian cari teman berpasangan 2. Begitu juga nanti ketika sebut 5 atau sebut 7, begitu ya. Berarti nanti di akhir akan ada 4 kelompok yang Ustazah minta. Seperti itu ya. 5 ada loh yang masih 4. Ayo perhatikan baik-baik. Oke. Sudah? 7. Dari pengamatan video kalian, kemudian dari gambar-gambar ini, kalau gambar ini yang ada di Kabupaten Fakfak, ya, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Fakfak. Dari pengamatan video dan ada gambar, beberapa gambar di sini, Ustazah mau kalian menjelaskan. Tapi sebelumnya Ustazah yang akan bertanya. Ustazah akan bertanya, apa itu sumber daya alam dan apa saja sumber daya alam yang ada di Kabupaten Fakfak? Siapa? Oke, silakan. Namanya berdiri, disebut namanya. Oke. Definisi singkat tentang SDA. SDA adalah semua bahan yang ada di alam dan dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidup. SDA tidak terbatas, ada juga SDA non-hayati. Contoh SDA adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang, dan mineral. Contoh sumber daya alam yang ada di Fakfak itu potensi SDA perikanan dan kelautan, terutama dengan keberadaan hutan mangrove, estuaria, terumbu karang, dan pedalaman yang masih alami menjadi tempat berkembang biak aneka ikan dan biota laut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Itu tadi yang disampaikan oleh Putri bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, contoh yang ada di Kabupaten Fakfak tadi banyak yang disebutkan dari sumber apa tadi? Perikanan atau kelautan. Tempat-tempat
ketika keindahan itu bisa dinikmati oleh apalagi oleh orang asing ya. Untuk Kabupaten Papua otomatis akan memberikan apa? Dampak positif untuk Kabupaten Papua. Misalnya nih, mau pergi ke Ugar, apakah yang datang itu jalan kaki ke sana? Tidak. Ada transportasi. Kemudian sampai di Ugar sana pasti ada penginapan. Mereka butuh makan, berarti harus ada warung makan. Biasanya mereka di sana menikmati pemandangan, entah itu mungkin mancing atau mereka menikmati keindahan alam pantainya dan sebagainya. Biasanya ada uang masuk karcis. Nah itu juga adalah pemasukan untuk daerahnya, ya kan? Ya. Kemudian biasanya mereka pulang harus ada oleh-oleh, entah oleh-oleh khas Ugar ataupun khas Pak. Dari hasil penjelasan teman-teman dan Ustazah tadi, Ustazah harapkan kalian bisa menuangkannya dalam bentuk LKPD. Nanti Ustazah bagikan, silakan didiskusikan ya. Bisa. Waktu kalian 10 menit saja ya, sampai di jam 12 kurang 5 menit. Selanjutnya kita akan lanjut ke Mana yang ini kah? permainan. Tadi sudah dijelaskan juga Jawaban dari soal-soalnya, yang pertama, apa saja potensi sumber daya alam dan keanekaragaman flora fauna yang terdapat di Kabupaten Papua? Untuk faunanya terdapat burung cendrawasih, ikan merah, buaya, dan ikan hiu. Saya minta perhatikan ke depan. Ini nanti ketika dalam permainan, namanya permainan kartu, akan ada yang memegang kartu soal dan ada yang memegang kartu jawaban. Karena ini ada 4 kelompok, Ustazah akan gabungkan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 3, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 3, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 4 ya. Silakan membentuk 2 kelompok, kelompok 1 bergabung 3, 2 kelompok 4. Silakan ambil ini undiannya, perwakilan kelompok. Silakan. Oke, dibaca. Dibuka, dibaca. Dibuka. Soal. Oke, kelompok soal ini. Soal. Oke, silakan. Kelompok soal, di sini kelompok jawaban. Itu ada pin dipasang. Oke, ini ya. Kamu bagikan. Mana sih yang warna kuning? Terserah cari tempat di mana, langsung ya pasangannya ya. Pegang soal nomor 1, jawabannya adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benar? Salah. Langsung soal nomor 4, jawabannya adalah mitigasi bencana alam. Benar? Jawabannya adalah sebuah pulau kecil di tengah. Oke, berarti benar. Silakan. Oke.
Bagi dan kelompoknya sudah. Makasih Ustazah. Belum ada yang dapat. Coba bener ya. Oke. Semoga semangat ya. Tepuk tangan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ustazah minta perwakilan dari kelompok pembelajaran hari ini. Silakan. Pengertian dari sumber daya alam. Yang lain perhatikan. Sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam, dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan upaya untuk mencegah kehabisan. Sampaikan terkait pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Banyak pengetahuan yang mungkin saya belum tahu jadi tahu, terus kayak mungkin ketemu juga kayak tadi bermain gitu, terus itu juga buat pembelajaran semakin seru dan membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Oke, terima kasih Mutia. Kerja sendiri-sendiri, tidak bisa kerjasama. Ini proses. Silakan. Dan Ustazah memberikan tugas melakukan upaya pencegahan kerusakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Baik itu kalian bisa menanam pohon